Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue klepon di dalam kebun. Ya kalau bilang cakep yang kompak lah Bapak Ibu. Makan kue klepon di dalam kebun. Menjolok buah memakai galah. Bila Bapak dan Yon sudah berpantun, aku pun tak mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya prajurit, tapi suaranya kok lemah, lembut, menandakan kalau sholat berjamaah itu disebut soleh, tapi kalau sholat di rumah berarti disebut soleh. Biar semangat, kami berikan pantun, khususnya buat bapak-bapaknya, biar semangat. Beli tomat di waktu malam, tidak lupa membeli terasi. Bagi bapak-bapak yang semangat menjawab salam, saya doakan bisa menikah lagi. La ilaha illallah. Aminnya kencang sekali. Tapi Pak, ada balasan pantun dari ibu-ibu yang di belakang. Membeli coklat ke kota Sentani, singgah sebentar meminum kopi. Kalau bapak nekat pengen nikah lagi, artinya bapak cari mati. Cocok? Ibu masuk. Ada kolam isinya ikan teri yang menjawab salam. Semoga diberikan murah rezeki. Yang jombloan dan jomblowati segera mendapatkan pasangan idaman hati. Yang janda segera mendapatkan suami. Alhamdulillah, nggak ada yang amin, berarti nggak ada yang janda. Yang duda semoga segera mendapatkan istri. Yang tua-tua semoga cepat. Ya jangan matilah Pak. Yang tua-tua semoga cepat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli siddiqina wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dede, orang segini banyaknya nggak ada yang mau sholawat Pak Haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isma syi'ta fa innaka mayyitun al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati yaitu Bapak dan Yon 751 Vira Jaya Sakti. Beliau Bapak Letkol Infantri Erwan Harliantoro SH MH. Semoga senantiasa beliau sehat selalu. Anak buahnya komandan ikhlas semuanya, aminnya. Insya Allah panjang umur, murah rezekinya.
Yang saya hormati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Cabang 30 Unit 751 Virajaya Sakti. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al Mukarramah Bapak Haji Heri. Subhanallah, beliau senantiasa umur boleh tua tapi semangat tetap 25. Luar biasa. Yang saya hormati Ketua Dewan Provinsi terpilih, saudara saya, kalau saya Agus, beliau adalah Bapak Wagus Hidayat. Saya Agus, anak gagah untuk selamanya, tapi beliau Wagus, wajah ganteng untuk selamanya. Luar biasa. Beliau bilang takbir, Allahu Akbar. Anggota dewan yang patut diberikan contoh, karena selama ini kalau mau ada pemilihan anggota caleg, ada pengajian seperti ini Pak, Bu, biar tidak undang, mereka pada datang. Duduknya, pakaiannya melebihi kepala ketua takmir masjid, pakai surban, pakai songkok, luar biasa. Tapi begitu sudah dilantik, jangankan kok hadir, seperti kebalikannya Pil KB nek lali dadi caleg, nek dadi malah kok ragu-ragu Pak. Gak ada orang Jawa di sini. Beliau orang Jawa, tetangga saya. Yang saya hormati Ketua MUI atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua ISMI, yang saya hormati Ketua Nahdlatul Ulama atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Komunikasi Khotib Kabupaten Jayapura, serta tanpa terkecuali, kalau saya sebutkan satu persatu kayaknya waktunya malam ini, dengan tidak mengurangi merasa hormat, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan namanya, semuanya insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang penuh mubarakah ini, mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kedua lisan kita. Senantiasa kita lafazkan kalimat syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil, alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih mendenyutkan jantung kita semua. Langkah kaki kita mudah. Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, karena belum tentu pada malam hari ini diberikan nikmat sehat tapi tidak mempunyai kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tapi Bapak Ibu, Allah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga mampu melangkahkan kaki menuju tempat yang penuh mubarakah ini. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang senantiasa tertanam di dalam lubuk hati sanubari kita yang paling dalam. Karena sesungguhnya sekaya apapun diri kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, bila tidak ada iman yang tertanam di hati kita, sesungguhnya kita adalah makhluk yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah komplit memberikan anugerahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, dari tadi pagi kita membuka mata sampai nanti kita kembali tertidur mati suri karena Allah, semuanya tanpa terkecuali bernilaikan ibadah yang insya Allah
pahalanya bisa kita petik sampai yaumul akhir zaman kelak. Amin Allahumma ya Rabbal. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dede, pada belum makan Bapak Ibu ya, salawat saja kok pelit. Sepelit-pelit umat yaitu yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak Bu, namanya kita mengaji itu sholawat yang semangat. Kalau kita semangat, insya Allah badan sehat, rasanya penuh nikmat, akan selamat dunia akhirat. Kalau Bapak Ibu tidak semangat, ya sudahlah, cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, salam langsung doa. Cocok? Cocok? Nah kalau cocok ya saya doa langsung pulang Pak. Kita bersolawat kepada junjungan kita dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Beliau adalah Nabi yang terakhir, tapi risalahnya tidak pernah berakhir. Dan boleh saya istilahkan, beliau adalah Nabi yang terakhir, risalahnya tidak pernah berakhir. Beliau merupakan putra padang pasir yang hidupnya tidak pernah kikir, lesannya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Satu-satunya Nabi yang sanggup memberikan syafaat di hari akhir, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa Pak Bu, dengan kedua asta yang penuh noda ini, dengan badan yang penuh dengan dosa dan maksiat, alhamdulillah. Sudah cukup. Senantiasa kita dengan tangan yang penuh noda ini Bapak Ibu, dengan badan yang berlumuran dengan dosa dan maksiat, kita bermunajat kepada Allah. Senantiasa kita meminta, mudah-mudahan kita beserta ahli nasab kita, wa ahlikum wa baitikum, beserta ahli turun kita, kelak masuk dalam golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dan bila malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan di yaumul akhir zaman kelak Allah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Sebelum saya lanjutkan tausiah saya, untuk mas sound system nggak bisa dikasih volume tambah sedikit Mas. Mohon izin Bapak dan Yon, kebetulan, nah itu kan enak, saya nggak perlu teriak-teriak, pelit kali kau ya. Mohon izin Bapak dan Yon, kebetulan malam hari ini suara kami sudah serak-serak basah Pak. Untung masih ada seraknya. Kalau hilang seraknya tinggal basahnya doang Pak. Kebetulan akhir-akhir ini kami seperti minum obat, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, malam. Sehingga malam hari ini, bahkan tadi sebelum ke sini habis asar kami juga sudah kajian. Sampai di sini suara kami betul-betul serak. Tapi insya Allah, walaupun saya pingsan di mimbar ini, atau Allah ambil nyawa saya di mimbar ini, saya siap untuk syiar agama Islam dimanapun berada sampai ajal dan maut datang menjemput kelak. Takbir, Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mohon izin Bapak Komandan, saya kalau di sini tidak kelihatan dari ibu-ibu, saya keluar dari mimbar Komandan ya.
Boleh kemudian. Ini ditambah dengan air putih lagi. Kalau air putih di Aryoko banyak Pak Haji Eri. Biasanya itu kalau ngaji ibu-ibu BKMT ada. Biasanya saya minum apa? Kopi. Kopi. Di mana kau gini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kalau air putih di Aryoko banyak komandan. Dan sebelumnya mohon izin kami sampaikan kepada seluruh perwira, bintara, tamtama dan mungkin ada pegawai disiplin. Mohon izin, ini Dokter Yon ada tidak ini? Mana ini Dokter Farhan ini, kok nggak ada ini? Wah. Kami sudah mendapat MOU dari Bapak dan Yon sesuai pantun beliau, los pajak Pak Ustadz. Jadi mohon maaf, saya berdiri sini, saya menyampaikan tablik saya pun juga los. Kemarin di depan Bapak dan Ren los, semula 1 jam jadi 1,5 jam, maka suara saya juga sudah habis. Tapi insya Allah siap. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita malam hari ini memperingati yaitu Isra Mi'raj. Saya tanya dulu dengan ibu-ibu. Di sini ada majelis taklim Pak Haji Eri. Ibu-ibu yang di belakang, saat ini kita berada di bulan apa? Ibu, Dede, belum makan ya? Coba jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di bulan apa Bunda? Bulan Rajab itu bulan berapa Bunda? Dede, toleh. Pak, kita sekarang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan berapa? Bulan berapa Pak? Masya Allah Pak Haji, ini tanda-tandanya kalau kurang memakmurkan masjid. Ingatnya sekarang Januari tanggal 30, 2 hari lagi gaji. Apalagi yang masih botak-botak ini, yang dipikir tanggal 1 aja ini. Kita saat ini berada di bulan Rajab, bulan 7, yang mana bulan Rajab masuk minha arba'atun hurum, yaitu masuk 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Kita sekarang memperingati Isra Mi'raj. Kita hidup di muka buminya Allah, mempunyai ujian masing-masing. Walaupun latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang ekonomi yang tidak sama, kita semua mempunyai ujian dari Allah. Saya tanya ibu-ibu, tolong dijawab. Ibu-ibu punya ujian? Ibu-ibu punya ujian? Apa Bu ujian yang paling berat? Nggak punya duit Bu. Masya Allah. Sekarang bapak-bapak yang ada di hadapan saya, bapak-bapak punya ujian? Punya. Ujian apa yang paling berat Pak? Ujian apa yang paling berat Komandan? Tuh, yang di belakang tuh Pak, istri-istri bapak-bapak itu adalah ujian yang paling berat. Belum sudah bilang betul ya. Saat ini Komandan di masjid pengajian, mereka pakai baju syar'i, jilbab syar'i, kelihatan soluhah. Tapi nanti kalau sudah di rumah Komandan, sudah memakai baju kebesaran, pakai daster, galaknya melebihi malam. Betul Pak? Cerita suami-suami teraniaya ini. Kita semua punya ujian dari Allah. Saya yang dipanggil Ustadz punya ujian tidak? Banyak. Salah satu contoh apa Pak? Nih, spanduk. Awak bangga Komandan. Foto awak dipajang di mana-mana.
Tapi sesungguhnya habis pengajian orang berebut pakai nutup kandang ayam, komandan. Begitu saya besok balik sudah pakai nutup kandang ayam, fotonya kebalik lagi. Ini adalah ujian. Ustadz, kenapa Allah menguji kita? Apa Allah tidak sayang sama kita? Apa Allah tidak open sama kita? Atau Allah benci sama kita? Tidak. Allah ingin tahu siapakah amal yang baik dalam umatnya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lalu kenapa Allah menguji kita, Ustaz? Karena Allah pengen tahu seberapa nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat Pak, Bu, Allah lebih cinta pada ahli maksiat yang bertobat daripada orang yang merasa soleh dan selamanya tidak pernah merasa salah. Gini, Bapak Ibu ditanya kok diam saja. Apa betul kayaknya belum makan? Dapat kota tidak kalian ini? Dapat kota Pak Haji? Ada dapat kota, makan terus, tapi kok jawab aja nggak mau. Allah lebih cinta pada ahli maksiat yang bertobat daripada kepada orang yang merasa soleh dan selamanya tidak pernah merasa salah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah lebih suka pada orang ahli maksiat yang bertobat daripada orang yang tidak pernah mengaku salah selama hidupnya. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, lebih bagus mana, mantan orang jahat atau mantan orang baik? Yang semangat Pak. Bagus mantan orang jahat atau mantan orang baik? Orang jahat. Baik, namanya jawaban. Selanjutnya, bagus mana, mantan penjahat atau mantan ustadz? Jawablah Bu. Dede, sudah duduk paling belakang. Saya ustadz ngaji serius cuma update status. Saya ngajinya sudah benar-benar ngajak ngaji, duduk di pojok cuma update story. Ini sudah salah niat. Orang kalau ngaji salah niat bukannya mendapatkan berkat, tapi mendapatkan laknat. Bagusan mana Bapak Ibu? Bagus mantan penjahat atau mantan ustadz? Namanya juga jawaban. Boleh-boleh aja Bu, sah-sah aja, nggak maksa. Lebih baik mantan penjahat jadi ustadz daripada ustadz mantan menjadi penjahat. Yang terakhir saya tanya Bu, bagusan mana Pak Bu? Ustadz mati di kamar hotel atau penjahat mati di tengah masjid? Bagusan mana Bu? Ustadz mati di kamar hotel dengan penjahat mati di tengah masjid? Penjahat mati di tengah masjid Bu. Baik, namanya juga jawaban. Tidak ada yang maksa Bu. Pak, nggak ada yang maksa. Akan tetapi Bapak Ibu, setelah anggota Polres tadi datang ke TKP dan olah TKP, Ustadz itu memang betul mati di kamar hotel, tapi beliau wafat dalam keadaan bersujud saat qiyamul lail. Sementara penjahat itu memang betul mati di tengah masjid, tapi digebui jamaah karena nyolong kotak amal. Jadi kira-kira bagus mana Bu? Bagus mana Pak? Ayo kita belajar khurafat sedikit. Ini filosofinya, jangan cuma kenali kulitnya, tapi kenali
Ini pertanda ini namanya ini namanya tidak boleh lama-lama tausiahnya. Karena di hadapan tentara itu biasanya singkat, padat, jelas diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah padatnya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih ikan kakap diasapin, kalau terlalu banyak cakap masuk angin. Ikan kakap, ikan mujair, Ustadz selesai cakap pulang langsung ya kalau cair, kalau nggak dicairi singkat padat saja. Alhamdulillah, ternyata kopi datang. Alhamdulillah. Ambil di kantin mana, Mas? Nanti catat Pak Haji Heri. Bapak Ibu hadirin, jangan cuma mengenali kulitnya, tapi kenalilah isinya. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu selama ini kalau melihat atau mengikuti peringatan Isra Mi'raj, di mana saja tempatnya selalu qori atau penceramah menyampaikan surat Al-Isra ayat 1 sampai 4. Betul? Betul? Ini menandakan bahwasanya kita kurang memaknai lebih dalam di dalam surat Al-Isra, yaitu yang terdiri dari 111 ayat. Di juz 15 Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Diawali dengan kalimat tasbih, subhana, maha suci Allah, lailan artinya perjalanan di sepertiga malam. Tapi surat ini Bapak Ibu tolong dimaknai, tolong dipahami. Surat Al-Isra cuma menjelaskan tentang kejadian Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan di sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Simak pada ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat sebagai petunjuk kaum Bani Israil. Man hamalna ma'anuhin innahu kana 'abdan syakura. Yang jawab Allah, insya Allah cepat pergi ibadah umroh. Bapak tadi tidak ada yang jawab. Ini cuma menerangkan bahwa pada zaman Nuh, kaum Bani Israel, ayat keempat Bapak simak lagi. Wa qadaina ila bani Israil, kembali. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Kembali kaum Bani Israel yang diceritakan, Pak. Ayat 1 saja yang menerangkan tentang kejadian Isra, perjalanan Nabi yang berawal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kalau cuma cerita Isra, Mi'rajnya di mana, Ustadz? Ini, ayo kita belajar sama-sama. Mi'rajnya diceritakan di surat Al-Ma'arij, yang lebih gampang yaitu surat An-Najm ayat 13 sampai 19. Karena suara saya serak, saya potong saja. Pada ayat ke-14 Allah berfirman, Inda sidratul muntaha. 15, Indahal jannatil ma'wa. Ini menceritakan kejadian Mi'raj pada surat An-Najm ayat 13 sampai 19. Jadi jangan salah mengerti. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya Bapak Ibu, apa artinya Sidratul Muntaha? Kok nggak ada yang jawab Pak Haji ya? Apa artinya Sidratul Muntaha?
Orang biasa menyebutnya langit ketujuh, betul? Langit ketujuh, sepakat? Orang biasanya bilang Sidratul Muntaha mengartikan langit ketujuh. Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa dibelah dadanya, disucikan dengan air dari telaga Al-Kautsar, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Orang selama ini bilang Sidratul Muntaha langit ketujuh. Pemahaman yang sangat salah. Ingat Bapak Ibu, ayo kita cerdas, lebih mempunyai penyaringan yang lebih ketat agar kita tidak menyalahi untuk maknanya. Sidrah itu artinya adalah kesadaran. Muntaha adalah puncak, yaitu puncak kesadaran yang mana Nabi naik dari bumi ke lapis satu, bukan langit tujuh, tapi langit yang berlapis-lapis. Lapis satu ketemu Adam, lapis dua ketemu Isa, lapis ketiga ketemu Yusuf, lapis keempat ketemu siapa Pak? Ibrahim, langit ketujuh Pak. Langit kelima ketemu Harun, langit keenam ketemu Musa, langit ketujuh ketemu Ibrahim. Setelah di langit ketujuh, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha tanpa dikawal oleh malaikat Jibril. Artinya Pak, Sidratul Muntaha adalah puncak kesadaran. Kalau Bapak Ibu mengartikan langit ketujuh, berarti Allah menempati ruang dan waktu. Padahal Allah tidak pernah menempati ruang maupun waktu. Maka Sidroh artinya kesadaran, Muntaha artinya puncak, yaitu Sidratul Muntaha, puncak kesadaran. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini diturunkan, yaitu turunnya perintah sholat. Nah ini kita baru masuk dalam poin kajian Pak. Sholat yang semula diperintahkan 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam, yang mana satu waktu ini telah mewakili 10 waktu. Sholat yang seharusnya 5 kali sehari, tapi bapak-bapak yang melakukan banyak yang 5 hari satu. Kok ragu-ragu Pak? Sholat seharusnya 5 kali sehari, tapi bapak-bapak banyak yang melakukan 5 hari satu, alias cuma sholat Ada yang begitu Pak? Ada. Orangnya hadir, nggak bahaya Pak. Mempunyai seorang pimpinan danjon yang begitu spiritual, dari cara beliau berpakaian, saya jabatan tangan beliau, saya sudah kagum. Kalau sholat silakan ke masjid, gak akan dipanggil, gak akan ada apel. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi nyatanya untuk sholat 5 waktu ternyata kita amat susah Pak. Ternyata amat ya sudah sulit, gak apa-apa. Selama ini kalau kita mau sholat, alasannya dengan 1001 macam. Coba, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, gak usah begitu. Kalau malam Pak, pasang story, ya Allah akan indah pada waktunya. Betul apa betul? Apalagi yang bujang-bujang, Masya Allah. Sekarang saya tanya, yang bujang, yang tadi pagi sholat subuh jamaah di masjid siapa? Siapa? Beliau. Bujang. Yang sholat subuh tadi jamaah masjid tadi pagi siapa? Angkat tangan. Cuman 1 orang.
Kenapa malu-malu? Ngakui sholat saja kok malu. Saya tanya yang bujang. Ya, yang bujang berdiri sini. Berdiri sini. Berdiri sini. Kalau yang bujang saja bisa sholat subuh berjamaah di masjid, Pak, apalagi bapak-bapak yang sudah usia 50 tahun, 60 tahun, sudah mendekati purna tugas. Perlu waktu berapa lama lagi, Pak? Apa yang kita banggakan? Beliau anggota Dewan Provinsi 5 tahun. Ya, kalau 5 tahun dipilih lagi, alhamdulillah. Kalau tidak dipilih, wabillahi taufik wal hidayah. Maka dari itu, biar engkau lebih semangat, adikku. Pangkat apa? Ustaz, Letnan 2 Infanteri. Masya Allah. Berarti mohon izin atasanku, biar lebih semangat, ada sedikit kenang-kenangan dari istri saya. Silakan maju ke sini. Minta tolong diambilkan yang belakang satu, Pak. Ya, ini bujang, beliau bujang pangkat Letnan 2, sholat jamaah di masjid. Kamu Pratu Braka, besok tidak sholat jamaah di masjid, berarti jungkir di lapangan. Cocok? Cocok, Pak Haji? Oke, terima kasih, mudah-mudahan barokah dan don. Masya Allah, barakallah. Memang komandan, kita sebagai ustadz, kalau syiar itu susah setengah mati, komandan. Anak-anak muda bujangan disuruh sholat, kalau kita bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Weh, as-sholatu imaduddin. 10 orang belum tentu nyantol 1 orang, komandan. Tapi mohon izin, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, pangkat dan jabatan yang komandan saat ini sandang bukan hadiah, tapi itu amanah dari Allah yang nanti akan diaudit di akhirat. Maka melalui jabatan komandan saat ini sangat mudah mencari jalan surganya Allah. Contoh, Pak Heri sholat subuh kasih absen. Bujang yang tidak sholat subuh masuk kolam. Kira-kira pada sholat jamaah tidak? Sholat tidak? Sangat mudah komandan untuk mencari surganya Allah. Masalahnya kita kalau ustadz cuma dalil-dalil, aduh bang, dalil apa, kita masih muda belum tua, padahal kita tidak pernah tahu mati kita kapan. Perintah sholat, sholat adalah mencerminkan kepada diri kita. Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, ingat ayatnya, Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan dari hotel ke hotel, tapi dari masjid ke masjid. Kita disuruh kembali ke masjid, kita untuk meramaikan masjid. Bagaimana caranya meramaikan masjid? Ayo, kita ini sadar, kita ini punya dosa. Saya tanya, mohon izin, Bapak anggota Dewan Provinsi punya dosa tidak? Banyak. Pak Haji Heri, Ketua Takmir, banyak tidak? Lebih banyak. Sekarang saya tanya, Bapak Danjon punya dosa tidak? Anak buahnya kemudian, tandai kemudian, disuruh jungkir di lapangan kemudian. Aku yang disebut Ustadz, punya dosa tidak? Kok macam dolim kali kalian sama aku ya? Kita semua punya dosa. Maka ayo kita ramaikan masjid, kita kembali masjid. Bagaimana rajin masjid biar ramai, Ustaz? Pertama, tergantung siapa yang panggil. Jangan sampai yang panggil masjid yang sudah luar biasa ini, walaupun AC-nya ada tapi masih full angin, jadinya tidak terasa. Jangan sampai seperti di kampung saya, ini ada beduk.
Jangan sampai pukul beduk kakek-kakek, yang adzan kakek, gelar karpet kakek, yang imam kakek, tutup pintu kakek. Tergantung siapa yang panggil Pak Haji. Masjid kalau ingin ramai, jangan orang tua pagi-pagi adzan subuh napasnya tinggal setengah. Allah Akbar, Allah Akbar. Kira-kira Pak Haji Heri tambah mancal selimut apa bangun? Ayo, melalui momentum Isra Mi'raj, adik-adik yang remaja, adakan lomba adzan. Yang juara 1, jadikan muadzin di tempat ini. Siapa yang panggil? Kalau yang panggil enak, Allahu Akbar. Wih, kelihatannya masjid ini mempunyai aura yang luar biasa. Kira-kira kalau anaknya ibu yang adzan pagi-pagi, anaknya ibu-ibu Persid sudah remaja, adzan di masjid subuh pagi-pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu itu langsung bangunkan ayahnya, komandan. Iya, anak kita adzan di masjid ya. Iya Tama, iya suaranya kok elok sekali ya. Akhirnya bapaknya yang tidak pernah ke masjid datang ke masjid, dan cuman apa? Cuma tengok, gak ikut sholat. Pertama tengok, lama-lama kan ikut sholat. Alhamdulillah. Yang pertama tinggal siapa yang adzan. Yang kedua tinggal siapa yang pimpin. Bukan berarti yang pimpin siapa takmir masjid, bukan. Tapi siapa yang imam. Karena apa? Sholat itu harus penuh dengan kekhusyuan. Yang imam harus tahu makhrajul hurufnya, harus tahu ilmu tajwid. Jangan sampai yang imam kakek sudah kakek nekat, sudah tidak ada seni. Ustaz, apa di masjid perlu seni? Perlu. Dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah. Kita perlu seni. Apakah Marawis ini bukan seni? Kita perlu seni, Pak. Jangan sampai komandan subuh-subuh yang imamnya orang tua diganti tidak mau, imami terlambat diganti marah. La ilaha illallah. Imamnya sudah tua, tidak tahu diri, tidak ada ilmunya, langsung bilang maju. Ya, luruskan, rapatkan, sok. Kita yang muda jawabnya, awak gimana? Iya. Langsung takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa akhiru ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di belakang cemana? Ya amin. Karena tidak ada ilmu. Begitu baca ayat pendek, yang dibaca surat yang persimpangannya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Gelap, tidak kelihatan. Anak muda di belakangnya kan, kek lakum, kek kakek latah. Oh iya lakum. Langsung kakek pungkaskan, lakum dinukum waladhdallin. Karena kurangnya seni dan ilmu. Ingat, Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah bukan karena rupa, bukan karena harta, bukan karena pangkat dan jabatan. Innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat potonganmu, tidak melihat rupamu, tidak melihat hartamu. Ingat Bapak Ibu, kita masuk surganya Allah bukan karena rupa,
Kalau masuk surganya Allah karena rupa wajah kita, saya yakin dan percaya semua yang ada di masjid ini tidak ada yang bisa masuk surganya Allah. Maka kita patut syukuri atas wajah-wajah kita. Nih, ibu-ibu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna. Ibu-ibu jangan suka merubah ciptaan Allah. Dengar Bu, dengar Bu, jangan suka merubah ciptaan Allah. Kadang-kala kemudian ibu-ibu ini luar biasa. Zaman milenial saat ini, ibu-ibu itu senang sekali duduk sendiri, ambil silet, alis dikerok. Habis itu mau kondangan digambar lagi. Betul apa betul? Mengerok alis hukumnya haram. Ustadz, aku tersinggung sengaja biar ibu-ibu tahu bagaimana mencukur alis itu adalah haram. Ustadz, kita kan pengen cantik. Boleh ibu pengen cantik, tapi ibu cantik boleh bersolek, boleh berjadak, tapi di depan suami siapa Bu? Ibu tidak usah merubah-rubah ciptaan Allah. Ustadz, kita kan gemuk sekali, kita gemoy pengen langsing, jadi kita sedot lemak. Tidak usah sedot lemak Bu. Ada apa itu? Masya Allah. Bu, dengarkan lagi. Ibu tidak usah sedot lemak karena pengen langsing. Jangan rubah ciptaan Allah. Di rumah ada sunlight Bu. Kalau pengen langsing, minum sunlight pagi sore, insya Allah langsing Bu. Betul? Betul? Karena perempuan zaman sekarang kemudian luar biasa. Pakai eyeshadow, maskara, foundation. Aslinya perempuan zaman sekarang kemudian kayak mobil Jepang kemudian. Kalau dempulnya tidak tebal, sulit untuk halus kemudian. Jadi ibu-ibu sekarang ini, wah bersoleknya luar biasa. Ke masjid saja, di sini sudah merah, di sini agak petik-petik hitam-hitam bagaimana. Belum pipinya dikasih kuning-kuning. Betul Bu? Betul tidak Bu? Nggak ada yang mau ngaku lalu di sini. Kenapa Ustaz ngomong gitu Pak? Saya bela kalian Pak, memperjuangkan nasib kalian Pak. Kalau mereka terlalu banyak perawatan, kan bapak-bapak juga yang menanggung akibatnya. Betul? Ini Bu, dengarkan cerita mereka ini Bu. Jadi Bu, jangan terlalu merepet, marah terus. Suami pulang kantor terlambat, marah-marah. Suami pulang agak cepat, dicurigai. Kok bisa-bisanya kok pulang cepat? Berarti selama ini kok kemana? Kami repot Bu, jadi laki-laki Bu. Ibu pulang terlambat, marah. Pulang cepat, curiga. Lalu ibu ambil HP suami. Mana HP? Diperiksa. Buat apa Bu? Periksa-periksa HP suami. Tidak akan kau temukan apa-apa Bu. Ingat, sepandai-pandai engkau periksa HP suami, lebih pandai suamimu menghapus sebelum sampai rumah. Betul? Kau Ustaz tahu ini pelaku semua ini Bu. Maka dari itu Bu, ada saling keterpayaan antara satu dengan yang lain. Ayo makmurkan masjid ini Bu. Lihat, AC sudah ada, tapi lubangnya semuanya besar-besar. Belum ada kacanya Bu. Saya tanya ibu-ibu yang di belakang, Ibu, kalau suami kasih gaji ada lebihnya, terus ibu tabung, beli gelang besar, beli kalung besar, tiba-tiba ibu belanja ke senggol truk, kecelakaan, mati. Kalau ibu mati, gelang besar, kalung besar yang pakai siapa Bu? Yang pakai siapa Bu? Ibu-ibu Persib 751 cantik-cantik tapi bisu. Yang pakai siapa Bu?
istri baru. Kalau ibu-ibu ditinggal wafat suami, saya percaya banyak sekali yang bertahan mengantarkan anak-anaknya meraih kesuksesan. Tapi kalau ibu yang mati, bapak-bapak yang hidup, dede, jangankan kok bilang kuburan sampai kering, kuburan masih basah, sudah mau nikah. Betul, Bu? Kalau ibu sabar menunggu, coba kalau bapak-bapak, begitu ibu mati, jangankan kok nunggu setahun, Bu, baru belum 1 bulan, sore-sore ngerokok di teras, langsung nyanyi, barulah 1 bulan diriku aku sudah tak. Tuh, Bu, apa ibu nggak merana? Kalau ibu sudah dengar seperti itu, paling cuma ibu menangis duduk di depan pintu, langsung nyanyi, jenuh aku mendengar manisnya, lebih baik. Ibu-ibu tidak ada yang suaranya keras, padahal biasanya kalau nyanyi, apalagi di depan HP, Masya Allah. Ibu kalau main TikTok, ingat, Bu, awalnya cuman begini kemudian goyang ke kiri, awalnya begini, betul apa betul? Lama-lama begitu ada yang like basar, sudah langsung miring, goyang ke kiri. Betul apa betul, Bu? Ada yang begitu. Luar biasa, itu dosa jariah, Bu. Maka daripada ibu sakit hati di saat nanti di alam kubur karena gelang kalungnya ibu dipakai istri muda, lebih baik, Bu, ini jendela yang kosong-kosong ini, Bu, belikan 1. Ibu persit kelompok kopi A1, bulan depan 1, insya Allah nggak sampai 1 tahun masjid ini akan menjadi nikmat dan hikmat untuk sembahyang di dalam masjid ini. Sanggup? Pegang duit, yang pegang bendera kelas, ibu sanggup? Masya Allah, susahnya, la ilaha illallah. Padahal peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diajak mampir ke surga dan neraka. Di neraka ternyata yang banyak adalah kaum perempuan. Coba, Bu, kalau kaum perempuan yang banyak, ibu diajak sedekah saja kok susah sekali. Kira-kira, Bu, kalau ada kotak amal di depannya ibu buka dompet, isi 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Masuk kotak amal berapa, Bu? 2.000, 20.000. Kalau bapak-bapak, apalagi yang bujang-bujang, Jumatan ada kotak amal lewat, buka dompet seret, isi 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Masuk kotak amal berapa? 100. Pak Haji, kalau ngitung kotak amal 100-nya banyak tidak? Tidak ada. Berarti omong kok. Memangnya surganya Allah mau kau beli dengan tipu-tipu? Surganya Allah, Pak. Maka ayo, agar hidup ini kita diberikan keberkahan, kita senantiasa untuk bersedekah. Terlebih-lebih di bulan Rajab, Allah melipat gandakan pahala amal soleh bagi umat Nabi Muhammad. Kita sedekah 1 menjadi 7, masing-masing menjadi 100, menjadi 700. Kalau Allah lipatkan 10 kali menjadi 7.000. Maka dari itu, ayo bulan Rajab ini kita senantiasa memperbanyak sedekah, memperbanyak amal jariah khusus untuk masjid kita ini. Dari kita untuk kita, jangan pernah sayang untuk bersedekah. Pepatah Jawa Komandan mengatakan, wong sodakoh ora bakal roboh, ora lokak tapi malah kebak.
ora kalong tapi malah condong. Insya Allah rezekinya akan berkah, berkah dunia sampai akhirat. Kayaknya ibu-ibu sudah nggak semangat. Baik, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan pada peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, mudah-mudahan berkah. Sebelum saya tutup, mari kita bersolawat, karena dengan solawat hidup menjadi nikmat, dengan solawat badan menjadi sehat, dengan solawat perjalanan akan menjadi selamat, dengan solawat insya Allah berkah dunia akhirat. Amin Allahumma. Ibu, coba Bu, taroku sifat kafalam yusibuhum. Tidak ada yang nyambung la ilaha illallah. Coba sekarang Bu, wong kong ini kok dibanding saing. Ibu-ibu, saya heran komandan, ibu-ibu Persit ini cantik-cantik tapi kok nggak punya mulut kayaknya, nggak ada yang jawab. Ayo kita sholawat sama-sama agar senantiasa hidup kita dipenuhi berkah. Insya Allah rezekinya melimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan solehah. Insya Allah kelak bisa sujud di Mekah Madinah Al Mukarramah. Amin Allahumma. Amin. Mari kita sholawat sama-sama. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana lontong tahu sayurnya bayam. Bapak ibu jangan cuma diam, minum dawet dicampur ketan, daripada mumet ayo sholat, daripada mumet ayo sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mohon izin komandan, minum kopi pegel komandan, tapi sayang dingin komandan. Masya Allah, alhamdulillah. Ayo kita biar semangat, sholawat 2-3 kali, setelah itu kita tutup dengan doa. Pohon beringin, pohon mangga, beli kunyit ke Purbalingga. Kalau ingin hidup bahagia, jangan julid sama tetangga, jangan julid sama tetangga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina pagi-pagi beli es buah, beli air karena
haus. Kalau hidup lagi bermasalah, jangan nyindir lewat Ada yang begitu, Bu? Ada. Astagfirullahaladzim. Jangan nyindir lewat Allahumma Saya mancing ibu-ibu ini biar semangat, tapi kok susah sekali. Bu, coba Bu. He he he. Oh begitu, rupanya ibu maunya lagu-lagu yang modern gitu ya. La ilaha illallah. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul, ayo sholat. Oh begitu ternyata. Tambah lagi sholawatan. Oh rupanya senang lagu yang modern Pak Ji. Insya Allah lain waktu dan lain kesempatan, bila Allah memberikan umur panjang buat kita semuanya, dan insya Allah kita ketemu dalam majelis ilmu, kita akan sama-sama mengkaji lebih dalam untuk mengantarkan diri kita senantiasa meraih gelar orang-orang yang bertakwa, senantiasa menjalankan perintah Allah agar senantiasa selamat dunia sampai akhirat kelak. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, itu adalah murni kesalahan diri pribadi kami, dan bila ada benarnya, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai akhir, kami berikan pantun buat Bapak dan Yon. Beli santen pakai bahasa Jawa saja kemudian. Tuku santen neng pasar Ndolopo, cekap semanten atur kawula, makan kupat eneng ngisor gapura, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah liridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.